Oke, teman-teman. Nah, ngapain sih belajar Dart gitu ya? Ngapain sih belajar Flutter gitu? Tujuannya tuh untuk ngapain, teman-teman ya? Nah, kita harus tahu dulu ya. Nah, basicnya itu, oke, ketika kita bikin aplikasi ya, teman-teman ya. Nah, ada yang namanya bahasa pemrograman ya, lalu ada yang namanya framework. Ada bahasa pemrograman dan ada yang namanya framework, teman-teman. Oke. Ketika teman-teman belajar Flutter ya, itu bahasa pemrogramannya pakai yang namanya Dart, teman-teman. Dengan frameworknya itu kita pakai Flutter ya. Jadi jangan ketukar, teman-teman. Ada bahasa pemrograman dan ada frameworknya. Nah, Flutter itu bukan bahasa pemrograman, tapi Flutter itu adalah framework. Oke. Nah, kenapa bikin aplikasinya pakai framework gitu? Kenapa nggak langsung aja pakai bahasa pemrograman? Kan bisa juga sebenarnya. Yes, sebenarnya bisa aja, teman-teman ya. Tapi gini, ketika teman-teman membuat aplikasi dengan framework ya, yang tadinya itu kodenya 10 baris, 100 baris ya, harus ditulis dengan 100 baris. Nah, itu dengan framework itu cuma 10 baris, teman-teman. Atau bahkan 1 baris. Gitu. Jadi ya dengan framework teman-teman bisa lebih produktif ya. Nah, makanya itu di zaman sekarang banyak yang menggunakan framework ya. Seperti itu. Jadi bahasanya Dart, frameworknya Flutter. Nah, Flutter itu bisa buat bikin aplikasi apa sih gitu ya. Nah, platform yang bisa dibuat ya dengan Flutter itu ada banyak, teman-teman. Nah, jadi dengan belajar Flutter, teman-teman yang pertama bisa membuat aplikasi Android ya dan iOS. Nah, itu bisa teman-teman buat dengan Flutter. Lalu teman-teman juga bisa buat aplikasi web dengan Flutter ya. Teman-teman juga bisa membuat aplikasi desktop. Dan aplikasi desktopnya ya itu bisa berjalan di macOS juga bisa, di Linux juga bisa, di Windows juga bisa, teman-teman. Nah, jadi sudah multi platform ya. Dengan mempelajari Flutter, teman-teman bisa membuat aplikasi untuk berbagai macam platform. Kayak gitu ya. Nah, Dart-nya sendiri itu nggak cuma untuk front end, teman-teman. Ya, ketika ketika ngomongin front end, ya itu saya mau berbicara tentang oke, segala hal yang terkait dengan klien ya. Nah, biasanya itu berhubungan dengan UI, teman-teman. Ya, kalau front end. Oke. Nah, Flutter itu nggak cuma untuk front end. Dia juga bisa digunakan untuk back end. Ya. Jadi bisa juga untuk membuat aplikasi di back end, teman-teman. Nah, bisa pakai hmm, yang sering digunakan ya, library-nya bisa pakai Dart Self, bisa pakai Dart Frog ya, teman-teman. Nah, ini yang lumayan sering dipakai, ada Dart Self sama Dart Frog ya. Jadi bisa juga untuk back end gitu. Jadi ketika teman-teman belajar Dart, ya bisa aja teman-teman membuat sebuah aplikasi yang front end-nya itu pakai Flutter ya, dan back end-nya itu pakai eh front end-nya pakai Dart dan back end-nya pakai Dart, teman-teman. Ya, jadi semuanya itu pakai Dart ya, front end pakai Dart, back end-nya pakai Dart. Jadi satu bahasa untuk membuat front end dan back end. Itu bisa, teman-teman. Ya, bisa. Seperti itu. Oke. Nah, basicnya yang perlu teman-teman pelajari eh, apa saja? Oke, sebenarnya sih ini ya. Sebenarnya roadmap yang lumayan singkat yang bisa teman-teman gunakan ya ketika mempelajari framework baru itu bisa gunakan roadmap ini, teman-teman. Nah, ini roadmap yang pendek ya, yang bisa teman-teman manfaatkan ya ketika teman-teman dari nol gitu ya, pengen cepat-cepat bisa eh, membuat aplikasi gitu ya, atau bisa cepat kerja gitu. Nah, ini roadmap ini juga sering saya gunakan ya, teman-teman, ketika saya misalnya dapat project bahasa pemrograman baru atau framework baru ya yang belum pernah saya pakai. Nah, saya biasanya menggunakan roadmap ini, teman-teman. Oke. Jadi kita mempelajari yang penting-pentingnya aja, teman-teman. Karena kalau semuanya kita pelajarin ya nggak ada ini ya, nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya. Nah, jadi kita cukup mempelajari yang pentingnya aja. Nah, contohnya saya pengen belajar Flutter, oke. Dan saya masih nol banget. Nah, yang harus saya lakukan adalah mempelajari bahasa pemrogramannya, teman-teman. Ya.
seperti variabel, operator, if statement, ya, list, looping, function, sampai OOP. Habis itu udah, teman-teman. Habis itu udah stop dulu ya, jangan terlalu dalam mempelajarinya. Oke. Nah, setelah bisa, teman-teman baru lanjut ke Flutter. Nah, ini jangan lompat ya. Jadi jangan mempelajari framework dulu baru belajar bahasa pemrograman, teman-teman. Nanti pada akhirnya teman-teman jadi belajar dua kali kayak gitu ya. Jadi sebaiknya berurut ya. Jadi pelajari bahasa programannya dulu, bahasa pemrograman, nah baru belajar di Flutter. Nah, Flutternya itu yang perlu dipelajari apa sih? Nah, intinya itu di sini ya, teman-teman. Pelajari tentang cara membuat widget di Flutter, cara membuat layout, ya, navigation, state management, sama HTTP request, teman-teman. Nah, ini yang paling penting ya untuk level junior. Sebenarnya masih banyak ya, masih banyak hal-hal yang lebih penting lagi ya. Tapi kan kalau teman-teman pengen cepat bisa praktek ya, nah itu nggak perlu dipelajari semua di awal kayak gitu. Nah, setelah mempelajari framework, saran saya teman-teman langsung ya perbanyak portofolio nih, buat portofolio. Oke. Untuk nah portofolio ini nanti tergantung ya teman-teman mau jadi seorang front end ya atau mau jadi seorang back end. Nah, nanti portofolio yang disiapkan tentunya akan beda ya. Kalau teman-teman mau jadi seorang front end ya, nah itu portofolionya cukup slicing UI aja. Slicing UI, lalu teman-teman buat satu aplikasi ya yang terhubung dengan API ya. Itu bisa teman-teman. Mungkin saya rinci ya. Saya copy dulu ke sini. Saya bikin sini roadmap. Ya. Nah, jadi kalau front end ya portofolionya itu yang pertama ya bisa slicing UI aja teman-teman ya. Sama teman-teman buat satu aplikasi yang terhubung API. Nah, atau aplikasi yang terhubung ke API teman-teman. Nah, cukup ini aja sebenarnya. Kalau teman-teman ingin bekerja sebagai front end. Nah, jumlahnya berapa? Nah, kalau saya selalu merekomendasikan teman-teman kalau pengen bikin portofolio ya, kita kasih warna apa ya? Warna hitam ya. Nah, saran saya buatlah 11 portofolio minimal, teman-teman. Oke, 11 portofolio. Rinciannya apa aja? Yang pertama bikin 5 UI ya, 5 aplikasi ya. UI-nya aja, teman-teman. Bikin 5 aplikasi, UI-nya saja. Oke. Nah, tapi kalau bisa itu aplikasi populer. 5 aplikasi, 5 UI, project UI ya. Project UI, aplikasi populer, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya kayak Tokopedia ya, Kalapak misalnya, atau Shopee ya, Netflix dan YouTube misalnya. Nah, itu teman-teman coba bikin UI-nya aja ya. Dan masing-masing 1 sampai 3 halaman cukup, teman. 1 sampai 3 halaman cukup ya per aplikasi. Itu satu ya, 5 project aplikasi UI. Yang kedua teman-teman bikin 5 project UI juga ya. Ambil referensi desain di Figma. Nah, ini UI acak aja sih untuk menambah portofolio teman-teman. Nah, yang ketiga, buat 1 sampai 3 aplikasi yang mengkonsumsi API ya. Nah, itu boleh pakai API public, boleh pakai API public. Nah, itu nggak masalah teman-teman ya. Nah, jadi setelah teman-teman pelajari bahasa pemrogramannya, pelajari frameworknya, ya praktek ya. Prakteknya ngapain bang? Prakteknya bikin portofolio. Supaya apa? Supaya nanti ketika teman-teman melamar kerja ya nggak polos-polos banget. Oke? Portofolio itu tidak ini ya teman-teman, tidak harus aplikasi yang berbayar. Tidak harus project berbayar teman-teman. Ya. Artinya teman-teman bisa juga membuat portofolio sendiri ya tanpa mengerjakan project yang berbayar. Gitu. Nah, contohnya ini. Nah, ini bisa teman-teman gunakan. Oke. Nah, setelah itu ya udah teman-teman cari kerjaan ya. Entah itu magang, entah itu freelance ya atau mau full time ngantor gitu ya, atau mau bikin produk sendiri juga. Nah, ya. Kurang lebih roadmap-nya sebenarnya sependek ini, teman-teman. Tapi ya tetap ada rincian-rinciannya. Nah, di sini
yang share-share yang penting saja untuk junior ya. Jadi sebenarnya kalau di level junior itu teman-teman tidak harus ya bisa yang namanya kayak testing ya. Nah, itu emang skill yang oke juga sih kalau teman-teman bisa, tapi tidak wajib ya testing. Sama tidak wajib juga bisa yang namanya CI/CD teman-teman ya. Nah, ini tidak wajib ya di level junior. Oke. Nah, kenapa saya batasin? Supaya teman-teman belajarnya itu tidak ini ya, teman-teman tidak terjebak sama yang namanya tutorial hell, teman-teman ya. Jadi terjebak dengan tutorial hell nanti akhirnya teman-teman belajarnya nggak beres-beres. Oke. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Karena ya lagi-lagi kalau kita pelajarin semua ya nggak ada habisnya. Oke, nggak ada habisnya. Nah, untuk testing sama CI/CD itu tidak masuk ke materi roadmap kita, tapi tenang aja, saya sudah ada videonya juga. Kalau teman-teman pengen belajar tentang testing ya dan CI/CD itu boleh ada di sini ya. Nah, ini saya ada membahas tentang unit test, widget test, integration test ya. Dan saya juga membahas tentang CI/CD ya. Di Flutter itu kayak gimana ya, menggunakan kode magic gitu. Tidak wajib untuk junior, tapi kalau teman-teman bisa ya bagus. Seperti itu. Nah, sebelum ke materi variabel ya, teman-teman ya, saya akan membahas hal-hal basic yang penting ya untuk teman-teman kuasai. Oke. Yang pertama itu cara menjalankan program Dart, teman-teman. Oke, cara menjalankannya gampang. Pertama-tama kita buat direktori dulu ya. Saran saya bikin direktori aja di suatu tempat ya. Misalnya saya bikinnya di sini project. Nah, saya bikin di sini misalnya ya. Nah, saya bikin direktori misalnya di sini aplikasi Dart ya. Lalu saya buka. Nah, lalu saya buka direktori ini di VS Code, teman-teman. Caranya tekan code spasi titik ya. Nah, cara buka cek comment from-nya gampang, teman-teman kursornya arahin ke sini ya. Oke, tekan CMD ya. Lalu tekan code spasi titik. Nanti dia akan membuka direktorinya di VS Code, teman-teman. Bisa seperti ini ya, atau bisa juga kayak gini. Teman-teman klik kanan aplikasi Dartnya ya. Nah, open with code. Nah, itu juga bisa digunakan ya. Silakan mau pakai yang mana aja, boleh ya, teman. Nah, di sini ketika teman-teman mau menjalankan aplikasi Dart ya, yang pertama ya bikin dulu filenya. Misalnya tutorial.dart ya. Nah, sini saya bikin namanya, ingat tutorial.dart. Lalu di sini biasanya teman-teman harus menulis function dulu ya. Namanya itu adalah function main ya. Nah, kode kita ditulis di dalam sini. Nah, contohnya saya pengen ngeprint ke konsol Hello World ya seperti ini. Nah, cara ngejalaninnya gimana? Teman-teman buka terminal dulu. Nah, untuk membuka terminal itu bisa tekan Ctrl Shift Backtick. Mungkin saya nyalakan dulu karena supaya teman-teman bisa lihat ya apa yang saya ketik. Oke, tekan Ctrl Shift Backtick. Nah, nanti dia akan membuka terminal. Tuh, ya, dia akan membuka terminal Ctrl Shift Backtick atau bisa diakses lewat sini. Klik terminal ya, new terminal. Nah, ini juga bisa ya. Oke, nah, nanti cara jalanin aplikasinya gimana? Gampang. Tekan dot spasi tutorial dot. Bentar. Nah, ini hati-hati, nama filenya harus sama ya. Karena banyak juga kasus seperti ini, dia bikin nama filenya demo misalnya. Tapi dia dia di sini ngetik dart demo tutorial dot nggak bisa, teman-teman. Ya, tuh nggak bisa. Kenapa nggak bisa ya? Karena ya filenya tuh nggak ada tuh tutorial dot. Kita bikin filenya adalah demo dot. Berarti cara ngejalaninnya adalah dart demo dot. Gitu ya. Jadi hati-hati ya, nama filenya harus sesuai ya. Oke. Itu satu yang pertama. Nah, untuk membuat project Dart ya bisa seperti ini, teman-teman. Oke, kita bikin direktorinya lalu kita isi file, itu bisa, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman project Dart-nya itu butuh library dan sebagainya, itu nggak bisa kayak gini ya.
Nah, cara bikin projectnya jadinya kayak gini. Ya, ini saya masuk ke directory batch November dulu. Nah, saya akan ketik Dart read ya. Nah, lalu kita sebutkan nama projectnya. Misalnya adalah tutorial Dart. Enter. Nanti dia akan membuat directory baru ya. Namanya adalah tutorial Dart. Oke. Tuh, direktorinya sudah dibuat ya, teman-teman. Nah, setelah itu gimana cara ngebuka dia di VS Code? Nah, kalau lewat terminal, berarti teman-teman harus masuk dulu ke direktorinya. Caranya ketik cd spasi tutorial underscore dart. Baru teman-teman tekan code spasi titik. Nah, dia akan dibuka di VS Code. Nah, bisa lewat situ, lewat konsol. Bisa juga lewat sini, teman-teman. Klik kanan, open with code. Nah, itu juga bisa digunakan. Nah, bedanya apa nih sama project yang tadi? Kalau project yang tadi kita cuma bikin file Dart doang, teman-teman, sini ya. Tapi kita nggak bisa nih nambahin library baru ya di project ini. Oke. Nah, jadi masih butuh menambahkan banyak file lagi ya. Gitu. Tapi kalau kita bikin project yang pakai Dart spasi create ya. Nah, itu by default ya tampilannya seperti ini, teman-teman tuh. Ada pubspec.yaml, ada readme-nya dan sebagainya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau bikin kayak gini ya, kita bisa menambahkan library tambahan ya di Dart. Nah, library tambahan di Dart itu didefinisikan di sini di pubsec.yml. Ya, misalnya ada library namanya Dio. Nah, itu kita tambahinnya di sini. Tuh, kita nambahinnya di sini. Kalau tahu versinya kita tulis, kalau nggak tahu jadi kosongin aja. Gitu. Bisa manual nambahin di sini atau bisa lewat konsol atau terminal. Dart. Nah, caranya ketik Dart pub add Dio. Enter. Nah, kalau lewat terminal teman-teman nggak perlu lagi nih nulis versinya ya. Karena by default dia sudah menggunakan versi terakhir. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen bikin aplikasi Dart-nya ada library tambahannya ya gunakan Dartkrit. Oke. Nah, Dartkrit ini aplikasi konsol ya teman-teman. Jadi nggak ada UI-nya ya. Nah, kalau teman-teman nggak butuh untuk membuat UI ya di platform Android ya, web dan desktop, ya nggak perlu bikin menggunakan Project Flutter, tapi pakai Dart aja. Tuh. Jadinya aplikasi konsol. Kayak gitu. Cara ngejalaninnya sama, ketik Dart, bin, namanya apa nih? Tutorial. Tuh, Hello World 42. Kalau saya buka, lalu saya ganti, saya jalankan lagi, ya muncul ya, Hello 1234. Kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman pengen bikin project konsol ya dengan Dart. Oke. Nah, gimana kalau saya pengen bikin project Flutter? Nah, kalau pengen bikin project Flutter, perintahnya beda lagi, bukan Dart create. Ya, saya buka dulu, saya masuk ke batch November dulu ya. Perintahnya apa? Perintahnya adalah Flutter date tutorial underscore Flutter. Enter. Nah, dia akan membuat project Flutter. Kapan kita akan membuat project Flutter? Ketika teman-teman ingin mendevelop aplikasi yang ada tampilannya ya. Untuk di web, di Android, dan di desktop teman-teman. Nah, baru teman-teman menggunakan perintah ini. Ya, cara bukanya sama, bisa lewat konsol, ya, tinggal dibuka gini. Bisa ya dengan cara ini, silahkan ya. Atau bisa dengan ini, klik kanan ya, klik kanan, open with code. Itu juga bisa ya. Tuh, oke. Nah, sering ada yang tanya nih, gimana kalau pengen ngejalanin Flutter untuk web misalnya, atau untuk Android, atau untuk iOS, ya, atau untuk desktop. Nah, caranya gampang. Teman-teman klik nih yang ada di sini ya. Biasanya kalau belum ada device yang connect, tulisannya no device ya, teman-teman. Nah, diklik aja no device ya.
nanti akan muncul di sini nih ya. Teman-teman ingin menjalankan aplikasi Flutter di mana nih? Nah, kalau saya pilih yang ini yang atas nih ya, berarti saya akan menjalankan aplikasi Flutter di real device ya, menggunakan Redmi Note 8 ya. Nah, ini cuman muncul kalau misalnya kita colok ya HP kita pakai USB, teman-teman. Nah, akan muncul kayak gini kalau kita debug ya, kalau USB. Kalau kita pengen menjalankan di versi web, pilih yang Chrome. Saran saya pakai yang Chrome aja, jangan pakai yang ini ya, teman-teman. Pakai yang Chrome aja kalau pengen mendevelop untuk web, oke. Nah, kalau untuk versi Windows, klik aja yang ini, yang Windows. Gitu ya. Nah, jadi cara menjalankannya seperti itu ya, teman-teman ya. Sekarang saya coba jalanin di versi Windows saja. Nah, setelah itu ngapain, Bang? Setelah itu masuk ke sini, teman-teman. Diklik, oke. Nah, ketika pertama kali diklik ya, itu nanti teman-teman diminta untuk membuat file launch.json ya. Diklik aja, diklik sekali. Nah, ini hati-hati ya. Ini pilih yang Dart dan Flutter, teman-teman. Jangan salah ya. Pilih yang Dart dan Flutter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, dibiarkan saja. Lalu teman-teman jalanin aja nih ya. Atau tekan F5 bisa atau klik tombol play di sini. Nah, setelah itu ditunggu. Oke. Kalau teman-teman ngejalanin untuk versi Android ya atau iOS itu biasanya untuk pertama kali itu akan agak lama, teman-teman ya. Bervariasi, ada yang 5 menit nunggunya, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, ada yang 30 menit ya. Jadi bahkan mungkin ada yang lebih, teman-teman. Jadi ditunggu saja. Oke. Pastikan koneksinya stabil ya, teman-teman. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya salah satunya bisa dengan ngeping ya. Jadi teman-teman buka terminal, ping aja tuh ke Google ya misalnya. Nah, kalau teman-teman ketika ngetik ping kayak gini nggak ada masalah ya, tuh, ya ketik ping spasi google.com spasi min t spasi min l satu ya. Nah, kalau nggak ada masalah nanti dia jadinya kayak gini, teman-teman tuh. Ya, tapi kalau ada masalah biasanya nanti ada tulisan request timeout, teman-teman. Nah, kalau koneksi kalian lagi kayak gitu ya sebaiknya eh, ini ya ganti koneksi, teman-teman ya. Pindah ke data dulu atau pengen ganti ke wifi lain juga boleh, teman-teman ya. Gitu. Karena ini akan mempengaruhi proses debuggingnya ya. Mungkin akan lebih lama ya kalau misalnya teman-teman sering LTO. Nah, kalau udah kebuka, kalau udah berhasil dijalanin nanti kayak gini teman-teman tampilannya. Tuh. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil menjalankan aplikasi Flutter untuk versi Windows, teman-teman. Nah, gimana kalau saya ingin menjalankan untuk versi web? Nah, saya close dulu. Saya tinggal pilih yang ini, yang Chrome ya. Lalu kita tunggu. Oke. Nanti dia akan menjalankan aplikasi Flutter-nya untuk di web. Tunggu. Nah, ini kita menjalankan di versi web ya, teman-teman. Tuh, jadinya kayak gini. Nah, jadi bisa ya untuk membuat aplikasi web juga, teman-teman. Tidak hanya untuk Android, tidak hanya untuk iOS ya, tidak hanya desktop. Bisa juga untuk membuat aplikasi web. Yang artinya bisa kita upload nanti ya ke hosting atau ke VPS. Gitu. Oke. Nah, itu cara membuat project Flutter-nya ya, teman-teman ya. Lanjut lagi. Ya, untuk membuka terminalnya, nah itu jangan lupa ya, teman-teman ya. Karena kita akan sering membuka terminal ya, terutama di VS Code ya. Nah, jadi kalau nanti ketutup, jangan panik ya. Tekan Ctrl Shift Backtick aja, dia akan muncul lagi, teman-teman. Atau klik di sini di terminal, klik New Terminal. Ya, penting ya, teman-teman. Lalu hotkey basicnya juga penting ya. Contohnya zoom in sama zoom out ya. Kalau zoom itu pakai Ctrl plus ya, ya. Kalau zoom outnya itu pakai Ctrl min. Tuh. Nah, itu juga penting, teman-teman ya. Oke. Nah, lalu jangan panik ya, kayak tadi terminalnya hilang tuh, jangan panik, teman-teman. Ya, tekan aja Ctrl Shift Backtick, dia akan muncul lagi.
gitu. Lalu teman-teman juga harus terbiasa nih untuk icon-icon yang ada di kiri ini. Ya, Explorer, di sini teman-teman bisa melihat file-file project kita. Oke. Lalu di sini teman-teman bisa mendebug ya di tombol run and debug. Ya, di sini juga ada untuk testing. Nah, itu bisa teman-teman lihat di sini nanti. Ya. Nah, di kelas ini saya pakai extension boot ya. Nah, jadi saran saya teman-teman gunakan extensionnya, oke, supaya tidak ketinggalan ya. Karena nanti lumayan cepat nih kita ngoding aplikasinya. Cari extension namanya ngebut, ketik aja ngebut. Oke, cari yang ada gambar naganya, lalu teman-teman install. Nanti setelah diinstal ya, ada icon naga di sini. Nah, itu artinya teman-teman sudah berhasil menginstal extension. Gitu ya. Untuk dokumentasinya bisa dilihat di sini, diklik aja web documentation. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini dokumentasi dari extension ngebut. Gitu. Nah, ini basically berisi snippet ya, berisi snippet dan hotkey yang akan membantu teman-teman untuk membuat aplikasi Flutter dengan cepat. Kayak gitu.